Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bisa Servis Sendiri bersama saya Fadil. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya dalam mengganti LCD pada handphone saya Samsung Galaxy A52 yang mengalami insiden jatuh dan setelah jatuh LCD-nya muncul garis putih. Untuk proses penggantiannya bagaimana? Silahkan teman-teman simak videonya sampai selesai ya. Sekedar info bahwa ini fungsi dari touchscreen maupun sensornya juga tidak ada masalah. Hanya ada muncul garis putih aja ya yang menurut saya itu membuat pandangan saya terganggu. Dan ini LCD baru yang saya beli dari salah satu online shop dan ini orisinil ya teman-teman. Saya beli satu set beserta framenya atau hard framenya disertakan dengan dudukan, perangkat atau komponen dari handphone ini ya. Jadi nanti saya penggantian tinggal memindahkan aja spare partnya ke LCD berikut framenya ini. Oke teman-teman, kita mulai saja. Untuk langkah pertama saya matikan dulu handphone saya, kemudian keluarkan SIM tray-nya, baru kita mulai membuka casing bagian belakang. Nah, untuk cara membuka casing bagian belakang, karena saya tidak mempunyai blower, saya menggunakan hair dryer ya dengan panas yang maksimal untuk membuka casing atau cover bagian belakang. Untuk mencongkel menggunakan bahan plastik ya, ini saya bikin sendiri dari bahan plastik untuk membuka covernya. Teman-teman bisa lihat caranya seperti ini ya. Kemudian saya buka bagian skrunya menggunakan mata obeng yang paling kecil ya teman-teman. Kemudian jangan lupa simpan ke semua skru tersebut, jangan sampai hilang ataupun tercecer. Untuk cover bagian ini terdapat tanda panah yang menunjukkan bahwa bagian situ yang akan kita congkel ya teman-teman. Jadi sudah diberikan tempat khusus untuk melakukan pengungkitan seperti ini teman-teman ya. Harus dilakukan dengan hati-hati agar komponen elektronik di dalamnya tidak terlepas. Nah, untuk langkah pertama yang harus dilakukan adalah melepas soket baterai ya, agar tidak terjadi korsleting. Baru selanjutnya kita buka soket fingerprint dan soket layar atau LCD ini ya. Dengan hati-hati kita congkel menggunakan pencongkel dengan bahan plastik. Perhatikan komponen di sekitarnya teman-teman yang menjadi poin, jangan sampai tersenggol agar tidak terjadi kerusakan. Untuk baterai bisa kita teteskan sejenis minyak kayu putih. Kalau di sini saya menggunakan cairan khusus ya untuk melumerkan perekat. Dan ini adalah bagian sensor fingerprint, sudah kita lepas, dan kemudian lepas bagian kabel antena. Ada dua karena handphone ini mendukung dua SIM card ya, atau dual SIM card. Kemudian kita lepas skru bagian motherboard atau PCB utama ini ya. Di masing-masingnya ada satu, bagian atas ada satu, bawah juga ada satu. Setelah itu kita ungkit dengan hati-hati sampai terlepas dan kita amankan komponen ini ya di tempat yang aman, jangan sampai ada penekanan atau tertekan oleh benda yang berat. Baik teman-teman, baterainya tinggal kita congkel dan kita bersihkan dari cairan yang tadi ya, yang cairan khusus untuk melumerkan perekatnya. Dan seperti ini penampakan dari casing yang sebelumnya. Di sini casing baru sudah ini ada bagian cover atau istilahnya segel gitu ya teman-teman.
Kalau masih baru, segelnya sebaiknya jangan dibuka untuk mengklaim garansi jika beberapa hari ke depan ada masalah. Oke, sekarang akan saya coba mengetes untuk memindahkan beberapa komponen, dan akan saya tes dulu fungsi dari LCD ini sebelum akhirnya nanti akan saya rakit secara permanen. Jadi ini sementara saya pasang dulu tanpa memasang skru ya teman-teman, hanya untuk mengetahui apakah fungsi dari LCD ini dapat bekerja dengan baik. Oke teman-teman, sekarang akan saya tes untuk menyalakan handphonenya ya, untuk mengetes dulu fungsi dari LCD-nya, apakah fungsi touchscreen-nya, sensornya bermasalah atau tidak, dan untuk melihat kualitas gambarnya. Oke, ini sudah menyala. Untuk beberapa handphone bisa mengeceknya dengan cara menekan dari tombol dial ya, bintang pagar 0 bintang pagar, maka akan muncul menu untuk melakukan kalibrasi dan untuk mengetes beberapa fungsi dari sensor maupun dari fungsi LCD ini. Oke, ini pengetesan touchscreen-nya berfungsi dengan baik ya teman-teman, tidak ada masalah. Dan kalau saya lihat sih fungsi gambarnya juga sesuai, mirip seperti aslinya, dan saya yakin sih ini ori ya. Kalau LCD Samsung A52 kan ini ya full full AMOLED ya, Super AMOLED gitu ya teman-teman. Sekarang tinggal kita rakit dengan permanen. Untuk baterai saya tambahkan lem khusus tadi ya teman-teman, agar tidak terlepas ataupun oblak. Dan selanjutnya tinggal kita rakit sesuai urutan tadi ya. Jangan lupa skru kita pasang semuanya, jangan sampai ada yang tertinggal. Kabel antenanya ada 2 buah, biru sama putih juga jangan sampai tertinggal. Untuk memasang soket-soketnya, bagian soket baterai yang bagian terakhir ya teman-teman kita pasangnya. Oke, setelah ini kita rakit kembali cover bagian belakang ini, kita pasang semua skru dan kita tutup cover belakang. Selanjutnya tinggal kita tes beberapa hari ke depan untuk mengetahui apakah LCD ini ada masalah atau tidak. Jika ada masalah, pastikan bahwa label dari label segel dari penjual masih ada ya, dan stiker plastik mikanya juga masih ada untuk klaim garansi jika ada apa-apa, ada masalah di tengah jalan atau di saat pemakaian. Baik teman-teman, ini saya tes sekali lagi, ternyata fungsi LCD-nya bagus ya, tidak ada masalah. Dan semoga LCD ini awet ya, dan harus hati-hati. Ini menjadi pelajaran untuk saya sendiri dan teman-teman untuk lebih hati-hati saat menggunakan smartphone agar tidak terjadi jatuh. Percuma handphone ini anti air, kalau nggak hati-hati jatuh juga pasti rusak ya. Begitulah, ada kelebihan ada kekurangan. Oke teman-teman, sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.